Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Tasya Kamila. NIM belakang saya 0179. Saya dari kelas IKTB. Di sini saya akan melakukan praktikum IKT acara 2, yaitu nekropsi dan vaksinasi pada ayam. Pada pengamatan performan unggas, tingkah laku ayam ini tuh lincah. Kemudian kondisi bulunya normal dan terlihat bersih. Kemudian tidak ada perubahan anatomi di bagian kepala maupun dada. Bagian paruh, mata, sinus dan kloaka juga terlihat normal. Pada permukaan tubuh atau kulit ayam tidak terdapat adanya luka terbuka dan memar biru, artinya tubuh atau kulit ayam ini terlihat normal. Pada bagian kaki ayam tidak terdapat adanya luka dan pembengkakan, namun hanya saja kaki hanya terlihat sedikit pucat. Pada jaringan di bawah kulit atau subkutan tidak terdapat memar berwarna biru, luka terbuka, dan pendarahan di dalam. Jaringan di bawah kulit ini masih normal. Pada bagian kepala, mulai permukaan mata, hidung, dan pembukaan rongga mulut tidak terdapat kebengkakan dan keluar lendir. Di bagian sinus atau hidung dalam juga tidak terdapat adanya lendir cair maupun padatan seperti keju. Kemudian pada kulit penutup mata bawah juga tidak terlihat putih pucat dan tidak berwarna lainnya seperti merah meradang atau kebiruan. Kemudian pada dinding rongga mulut juga tidak terdapat bintik-bintik kecil maupun peradangan warna merah. Rongga mulut ini masih terlihat normal. Selanjutnya pada bagian laring juga tidak terdapat bengkak merah atau radang, tidak adanya luka dan tidak ada bintik-bintik putih, artinya laring ini masih terlihat normal. Pada pemeriksaan trakea juga tidak terlihat merah meradang ataupun meradang yang terdapat darah, artinya trakea ini masih terlihat normal juga. Pada pemeriksaan otak, pada otak juga tidak terdapat adanya pendarahan, artinya otak ini masih normal. Pada otot yang menopang sayap dan kaki juga tidak terdapat otot yang nampak besar, semuanya normal-normal saja. Pada persendian kaki dan sayapnya juga tidak terdapat pendarahan dan terlihat normal. Pada rongga perut juga tidak terdapat cairan bening maupun cairan putih kekuningan, namun terdapat padatan seperti keju. Pada rongga dada ayam ini tidak ada cairan bening maupun cairan putih kekuningan, hanya saja terdapat padatan seperti keju. Pada pemeriksaan kantong udara di bagian rongga perut maupun rongga dada tidak terlihat keruh, warnanya masih bening transparan. Pada permukaan hati warnanya tidak terlihat pucat atau kuning, ukuran hati juga masih normal, permukaan tidak terdapat radang atau bintik-bintik merah, tidak terdapat flek kuning tua, namun hanya saja hati ini terdapat selaput putih dan sewaktu ditekan itu mudah rapuh. Selanjutnya pada organ pencernaan di usus ini tidak ada peradangan atau bintik-bintik merah meradang yang homogen atau merata. Juga tidak terdapat spot-spot dinding usus yang meradang. Isi di dalam usus ini terlihat normal atau tidak encer maupun berdarah. Juga pakannya tuh juga sudah menjadi halus. Pada pemeriksaan proventriculus juga terlihat normal karena pakan yang ada di dalamnya terlihat masih normal dan berbentuk pakan. Namun pada permukaan lapisan proventriculus itu mudah dipisah, artinya kurang normal. Pada pemeriksaan jantung, ukuran jantung tidak membesar atau masih normal. Pembungkus jantung juga tidak dipenuhi air dan permukaan jantung masih normal atau tidak meradang. Artinya jantung ini masih terlihat sehat. Kemudian pada organ reproduksi, pada betina ini ada ovarium. Di ovarium tidak terlihat membesar atau mengecil, ukurannya masih normal. Ovarium juga tidak pecah atau rusak, serta di dalam oviduk juga tidak terdapat telur yang sudah rusak. Artinya ovarium ini masih terlihat normal. Kemudian pada paru-paru ada terdapat hasil uji apung. Paru-paru tersebut masih mengapung di atas air dan sewaktu ditekan tidak keluar lendir, artinya paru-paru ini masih terlihat normal dan sehat.
Kemudian pada organ sistem kekebalan tubuh yang ada di dekat kloaka atau yang biasa disebut dengan bursa Fabricius juga tidak ada perubahan warna maupun membesar atau mengecil. Di dalamnya juga terlihat normal atau tidak meradang. Berdasarkan nekropsi dan pemeriksaan yang telah saya lakukan, dapat dikatakan bahwa ayam tersebut mengalami kelainan karena pada bagian rongga perut dan rongga dada terdapat padatan seperti keju. Selain itu, hati terdapat flek putih dan mudah rapuh, sehingga ayam tersebut didiagnosa mengalami penyakit fowl typhoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica. Vaksin merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan diformulasikan sedemikian rupa yang digunakan untuk infeksi buatan. Fungsi vaksin yaitu untuk menggertak pembentukan kekebalan atau antibodi pada ternak dan dapat mencegah infeksi penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh vaksin pada unggas, terutama pada ayam. Yang pertama ada vaksin ND Lasota. Vaksin ini digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit tetelo. Jenis vaksin ini yaitu vaksin kill atau inaktif. Pemberiannya dengan cara injeksi dan tetes mata. Kemudian dosisnya diberikan minimal 3 bulan sekali, dan ada hal yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan nomor registrasi Kementan RI dan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya yaitu ada vaksin AI atau avian influenza. Vaksin ini diberikan untuk mencegah unggas dari virus influenza yang golongan A yang banyak menyebabkan kematian. Vaksin ini termasuk jenis vaksin kill atau inaktif. Metode pemberiannya dengan cara disuntikan pada bagian otot, dada, dan bawah kulit ayam. Dosis pemberiannya tergantung dari umur ayam tersebut. Lalu hal yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan tanggal kadaluarsa dan nomor serinya. Kemudian ada vaksin Endevis Cirrhotropic. Vaksin ini diberikan untuk mencegah ayam dari penyakit berbahaya tetelo. Jenis vaksin ini yaitu kill atau inaktif. Metode pemberiannya dengan dicampurkan dengan air minum, lalu dosis pemberiannya diberikan setengah bulan sekali dan takaran tertentu tergantung umur ayam. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu disimpan di tempat yang dingin sesuai jenis vaksinnya dan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Yang terakhir yaitu ada vaksin IBD intermediate. Vaksin ini digunakan untuk mencegah ayam terkena penyakit gumboro. Jenis vaksin ini yaitu live atau aktif. Kemudian metode pemberiannya dengan meneteskannya pada mata. Kemudian dosis pemberiannya diberikan 2 bulan sekali, dan hal yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan nomor registrasi dan tanggal kadaluarsanya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang nekropsi dan vaksinasi pada ayam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.